Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Indonesia akhirnya buka suara terkait rencana genosida atau pengusiran paksa 2,1 juta warga Palestina yang diutarakan oleh dua menteri Israel ya beberapa waktu yang lalu. Seperti kita ketahui, gara-gara dua menteri ini Israel harus kehilangan dukungan bangsa Eropa, terutama Amerika Serikat dan juga Prancis. Dan hari ini teman-teman semua, Indonesia pun akhirnya buka suara di salah satu artikel CNN ya yang berjudul RI kutuk rencana Israel mau usir paksa warga Palestina. Di sini Indonesia yang menegaskan kembali bahwa Indonesia mengutuk, mengecam, menolak rencana Israel untuk melakukan pengusiran paksa terhadap 2,1 juta warga Palestina di jalur Gaza. Tentu hal ini teman-teman semua telah dirilis oleh Kemenlu ya. Jadi bukanlah sebuah informasi hoax atau bohong ya. Ini informasinya kita langsung dapat dari akun X ya, akun kalau dulu itu Twitter. Nah, ini langsung di posting oleh Kemenlu, di mana Kemenlu ini mengutuk rencana Israel untuk mengusir 2,1 juta warga Gaza di Palestina. Pengusiran ini menurut Menlu Retno telah melanggar berbagai hak-hak asasi manusia, baik hukum humaniter internasional, hukum perang, konferensi Jenewa, semua dilanggar oleh Israel, di mana Israel melakukan pengusiran paksa ya, dan juga sekaligus genosida terhadap rakyat Gaza yang tak mau pindah dengan sukarela dari tanah kelahirannya. Dan tentu ini tidak bisa didiamkan, tidak bisa dibiarkan. Maka pantas saja jika Bu Retno sampai menyebut bahwa Israel tak berhak ya menyandang predikat sebagai sebuah bangsa, di mana bangsa yang berdaulat itu diakui oleh PBB. Indonesia sekali lagi tak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Dan teman-teman, Indonesia pun mendesak Israel untuk segera diberikan sanksi, bahkan dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Bukan main-main teman-teman, lusinan kejahatan perang telah dilakukan oleh Israel. Dan dalam kacamata konstitusi Indonesia ya, yang dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri, Israel ini adalah sebuah atau kelompok agresor, sama seperti misalnya Belanda yang menjajah Indonesia atau Inggris yang dulu pernah menjajah Malaysia ya. Ini sama seperti para penjajah bangsa Eropa yang menjajah suatu wilayah dan tak punya hak, tak punya legitimasi ya, tak bisa dilegalkan sebagai sebuah negara. Karena itulah hingga sampai saat ini Kementerian Luar Negeri selalu menolak permintaan diplomat Israel untuk melakukan normalisasi hubungan diplomasi antara Indonesia dan juga Israel. Nah, teman-teman, untuk melengkapi informasi kita bakal sama-sama dulu ya baca artikelnya biar informasinya lebih kredibel dan bisa tersampaikan secara penuh. Oke, kita cek dulu teman-teman semua. Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah Indonesia mengutuk keras pernyataan dua menteri di kabinet Israel yang mengusulkan pengusiran warga Gaza. Indonesia mengutuk dan menolak keras pernyataan dua menteri kabinet Israel yang mengusul pengusiran warga Gaza dan dimulainya pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Pernyataan RI ini merespon pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyerukan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Indonesia menyebut pernyataan dua menteri Israel itu tidak menghormati hak bangsa Palestina. Pernyataan tersebut sangat provokatif, berlawanan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak bangsa Palestina, lanjut pernyataan Kemenlu RI. Indonesia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mencegah pernyataan itu menjadi kenyataan. Sebelumnya, Smotrich mengatakan kehadiran warga sipil Israel di jalur Gaza akan membantu mengendalikan wilayah itu secara militer. Dia juga menyebut warga Palestina harus didorong untuk pindah ke negara lain.
Jika kita bertindak dengan cara yang benar, secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza, bukan 2 juta, seluruh wacana hari ini setelah perang akan sangat berbeda, kata Smotrich. Komentar ini diikuti oleh Ben Gvir yang mengatakan Israel harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza. Meski dua menterinya telah berkomentar demikian, pemerintah Israel sejauh ini belum mengumumkan rencana apapun mengenai Gaza secara resmi. Rencana pengusiran ini pun dikecam keras oleh masyarakat dunia. Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk mengatakan dirinya sangat terganggu dengan pernyataan kedua menteri tersebut. Sangat terganggu dengan pernyataan beberapa pejabat Israel terkait rencana untuk mengusir warga sipil dari Gaza ke negara ketiga, kata Turk di X, Kamis 4 Januari 2024 seperti dikutip AFP. Arab Saudi juga mengecam seruan dua menteri Israel itu dan menekankan pentingnya upaya bersama dari komunitas internasional untuk mengaktifkan mekanisme akuntansi internasional atas kegigihan pendudukan Israel yang melanggar aturan legitimasi internasional. Negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Belanda turut menolak ide gila kedua menteri Israel itu. Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri dikabarkan sudah mulai serius untuk memungkinkan kembali warga Gaza ke negara lain. Koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam menjajaki pengiriman ribuan migran dari Gaza, di mana Republik Demokratik Kongo di Afrika Tengah menjadi salah satu negara yang sedang dipertimbangkan. Nah teman-teman, ya, dari informasi ini kita dapat beberapa poin penting di mana dunia sendiri, PBB sendiri telah menolak rencana Israel untuk melakukan pengusiran paksa terhadap 2,1 juta rakyat Gaza, ya, rakyat Palestina yang saat ini mendiami Gaza. Ya teman-teman, rencananya seperti itu. Ini Netanyahu ini ingin mengusir rakyat Gaza itu ke Republik Kongo, ya, jadi akan dipaksa untuk dipindahkan. Nah, dipindahkannya ini saya nggak punya saya nggak bisa membayangkan bagaimana caranya Israel memindahkan 2,1 juta warga Palestina di Gaza yang mati-matian mempertahankan rumahnya, tanahnya, ya, bangsanya, kehormatan bangsanya dengan sukarela. Ya pasti jika tidak mau pindah, Israel pasti akan melakukan genosida. Itu satu-satunya kemungkinan terburuk, ya, dan kemungkinan yang sudah pasti akan terjadi. Kita lihat jika Gaza mau, sudah dari dulu nih rakyat Gaza itu meninggalkan Gaza, tapi mereka memang di sana mempertahankan negaranya seperti Indonesia yang dijajah selama ratusan tahun. Kenapa kita tidak menyerah? Kenapa kita tidak menyerah saja? Karena kita sedang mempertahankan bangsa kita, karena kita sedang mempertahankan kehormatan bangsa ini dari penjajahan. Dan kalau misalnya berkata terkait hak-hak kemanusiaan, berkata terkait hukum humanitarian internasional dan juga hak-hak rakyat sipil, harusnya Indonesia ya yang menjadi bangsa terdepan yang tampil di PBB, karena kita merasakan pedihnya penjajahan dan kita pun merasakan sulitnya dalam perjuangan untuk mengusir penjajah yang dulu pernah menguasai Indonesia. Dan kita berdoa teman-teman semua, semoga rencana pemerintah Zionis Israel ini tidak bisa terwujud, ya. Semoga bisa digagalkan dan rencana pengusiran dan genosida yang akan dilakukan Israel ini mudah-mudahan ditentang oleh seluruh dunia. Kita bakal lanjut lagi update informasi terkait Gaza Palestina, update terbaru terkait konflik Israel Palestina di video selanjutnya. Untuk itu terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.